Praktis MotoGP Valencia 2023 menentukan siapa saja yang berhak untuk langsung ke Kyoto pada sesi kualifikasi. Fabio Di Giannantonio benar-benar tak setengah-setengah sepanjang praktis MotoGP Valencia 2023 berjalan. Pembalap Gresini Racing Ducati itu selalu menempati peringkat teratas. Bahkan, catatan waktunya sudah konsisten di kisaran 1 menit 29 detik sejak run pertama yang ia lakukan. Hingga 20 menit berlalu, Fabio Di Giannantonio dengan lap time 1 menit 29,924 detik bercokol tenang di peringkat pertama. Ia dibuntuti oleh Fabio Quartararo yang mengikuti di peringkat kedua. Francesco Bagnaia masih belum menemukan ritme yang tepat karena ia terjebak di peringkat ke-15. Catatan waktunya tertahan di 1 menit 30 detik dan bukan momentum yang baik bagi Francesco Bagnaia untuk perebutan gelar juara dunia. Di Giannantonio makin perkasa dengan menyentuh 1 menit 29,805 detik. Sementara Marc Marquez juga masih kompetitif dengan naik ke peringkat kedua. Jorge Martin senada dengan Francesco Bagnaia yang sama-sama kesulitan menembus 10 besar. Di sisa 15 menit, Jorge Martin memberanikan diri menggunakan ban kompon soft untuk meningkatkan catatan waktunya. Terbukti berhasil karena pembalap bernomor 89 itu bisa melesat ke peringkat 3. Sementara Bagnaia masih tertahan di peringkat 15 sampai kesulitan masuk 10 besar untuk bisa langsung ke Kyoto. Maverick Viñales melesat menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 29,392 detik yang juga rekor baru lap time MotoGP Valencia. Sisa waktu 8 menit semuanya semakin ketat. Francesco Bagnaia tertahan di peringkat ke-15 meskipun Jorge Martin sempat membuntutinya. Jorge Martin terus menempel pada Bagnaia di 3 menit terakhir untuk mengacaukan ritme balapnya. Strateginya berhasil, Bagnaia gagal menembus 10 besar dan Jorge Martin naik ke posisi kedua. Saat ada kesempatan terakhir, lap time Bagnaia dan Martin dibatalkan karena ada yellow flag usai Pol Espargaro terjatuh. Pembalap tercepat adalah Maverick Viñales dengan rekor lap time baru 1 menit 29,142 detik. Dan Marc Marquez amankan posisi 7 untuk langsung ke Kyoto. Pembalap Pramac Ducati Jorge Martin berjuang keras untuk meraih posisi ke-10 di GP Qatar pekan lalu setelah berjuang dengan kurangnya cengkraman belakang sejak awal. Setelah saingannya, Francesco Bagnaia finish di urutan kedua untuk memimpin 21 poin menuju balapan terakhir di Valencia akhir pekan ini. Martin mengatakan bahwa Michelin telah mencuri gelar juaranya dengan ban belakang yang bermasalah. Pada Kamis di Valencia, Martin mengatakan belum ada jawaban dari Michelin tentang apa yang salah. Namun pada Jumat, bos motorsport Michelin Piero Taramaso mengatakan bahwa analisis awal terhadap ban tersebut tidak menunjukkan adanya kesalahan dari pihak pabrikan. Namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan apa yang salah. Taramaso mencatat bahwa Michelin belum mendapatkan data dari Pramac dan Ducati sejak start Martin. Namun ia mengatakan bahwa bannya berada dalam suhu dan tekanan yang tepat selama lap pengamatan. Ia juga mengatakan bahwa Michelin menerima banyak data yang kontradiktif dari akhir pekan Qatar karena aspal baru di Losail, yang menyebabkan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami apa yang terjadi pada Martin. Data yang dimiliki Michelin menunjukkan bahwa tekanan Martin lebih tinggi dibandingkan dengan pembalap lain di depan dan belakang, yang dapat dijelaskan bahwa pembalap Spanyol itu berusaha keras untuk mengejar ketertinggalannya dari start yang buruk. Diketahui tim RNF Aprilia sedang bermasalah dengan keuangan hingga terancam bangkrut. Efeknya bisa jadi mereka bakal mundur dari kompetisi MotoGP musim 2024 mendatang. Kalau begitu Miguel Oliveira dan Raul Fernandez bisa-bisa mendadak nganggur tahun depan. Mengingat saat ini hampir semua kursi di kelas MotoGP sudah terisi penuh, serta sulit untuk membuat tim baru secara mendadak untuk menggantikan RNF Aprilia. Diketahui bos tim Razlan Razali dalam beberapa hari ini seperti kasih kode kalau mereka bakal mundur dari MotoGP usai seri MotoGP Valencia. Seperti postingan bertuliskan Last Dance dengan latar belakang merah, serta postingan di akun Instagram pribadinya yang bertuliskan One Last Time dengan latar belakang pit tim RNF Aprilia di MotoGP Valencia. Meskipun begitu, RNF Aprilia masih memberikan jadwal tes akhir musim, di mana mereka akan menguji motor baru Aprilia RS23 yang musim ini digunakan tim pabrikan.
RNF Aprilia memang sudah beberapa kali mengalami masalah keuangan sejak tim ini bernama Petronas Yamaha. Sejak Petronas mundur dari sponsor Razlan, kemudian mengganti nama tim jadi RNF yang berarti nama ketiga anak Razlan, yaitu Razali Nadia Faro. Sebelumnya RNF sempat dapat sponsor Vitio asal Italia dan berencana bekerja sama sampai 3 tahun pada tahun 2022 lalu, tapi pertengahan musim mereka malah cabut. Kemudian Dorna mencarikan sponsor baru yakni Cryptodata asal Romania yang membeli 60% saham dari RNF, sementara Razlan memegang 40% sisanya. Dikutip dari Speedweek.com, RNF bakal mencari investor baru untuk musim depan agar rider mereka tetap bakal lanjut. Kabarnya ada satu investor dari Amerika Serikat yang masih dirahasiakan untuk bisa mendanai RNF Aprilia musim depan. Aprilia sendiri tidak ambil pusing karena mereka memberikan motor RNF Aprilia tanpa bayaran alias sistem sewa. Selain itu, semua rider tim RNF Aprilia memiliki kontrak ke Aprilia dan bukan RNF. Sebelumnya KTM dikabarkan ingin mengambil slot milik RNF tapi dihalangi Dorna karena mereka merasa tidak perlu ada 3 tim KTM musim depan. Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak RNF Aprilia, termasuk dari Razlan Razali terkait permasalahan ini. VR46 Racing Team mulai mengubur keinginannya untuk membawa Fermin Aldeguer tampil di MotoGP 2024. Sikap tim Spita Racing Bosco Scuro bersikukuh tidak mau melepas Fermin Aldeguer meski diiming-imingi uang kompensasi dari VR46 Racing Team. Tim Valentino Rossi ini pun langsung bergerak mencari solusi lain yang kebetulan lewat sendiri di depan mata mereka. Performa apik Fabio Di Giannantonio dalam beberapa race terakhir termasuk kemenangan di Qatar membuat VR46 kepincut. Sejak balapan di sirkuit Lusail, VR46 dikabarkan telah menjalin negosiasi intens dengan manajer Digia, Diego Tavano. Sang rider sendiri juga sudah mengonfirmasi ada kabar baik soal karirnya, meski ia belum berani mengumumkan kabar apapun.